Halo semuanya, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin video spesial lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena di bulan kemarin aku udah bikin yang Ihyun, terus yang Donghae juga. Nah, sekarang aku pengen bikin video spesial lagi nih, karena sekarang kan masih bulan April lah ya. Meskipun udah kelewat jauh gitu, nggak apa-apa. Masih bertepatan di bulan kelahirannya lah. Jadi aku bakalan bikin konten mengenai all about Eunhyuk. Langsung aja ke fakta yang pertama. Jadi fakta yang pertama ini yaitu Eunhyuk itu bukan nama aslinya dia. Jadi nama aslinya dia itu adalah Lee Hyuk Jae. Fakta yang kedua, alasan kenapa Eunhyuk itu pakai nama panggung gitu ya, beda sama beberapa member yang lain. Kayak Donghae itu kan nama asli. Terus Yewook nama asli juga. Nah, jadi pas waktu dulu nih, awal-awal debut mungkin ya. Jadi ada juga nih artis komedian di Korea Selatan ini tuh ada yang namanya Lee Hyuk Jae juga. Jadi mungkin dia tuh biar kayak apa ya, masyarakat gitu, biar nggak ketuker tuh Lee Hyuk Jae gitu. Hyuk Jae yang mana nih, yang komedian apa yang idol kayak gitu. Jadi dia memilih pakai nama panggung. Dan nama panggungnya itu ya ini, Eunhyuk. Kayak gitu. Fakta yang ketiga, arti Eun itu di awal nama panggung dia artinya tuh silver. Terus ada yang bilang artinya juga itu tuh kayak berlian yang bersinar. Makanya nih nyambung ke yang emojinya nih. Jadi kan kalau beberapa idol nih, mereka tuh punya emojinya gitu, kayak tandanya gitu. Kayak misal Donghae, tandanya tuh kan ikan Nemo. Terus Yesung tandanya itu awan kayak gitu, karena nama fansnya dia kan. Jadi kayak nyelambangin kayak gitulah pokoknya. Nah, kalau Eunhyuk itu nyelambanginnya itu pakai emoji yang diamond kayak gitu loh, yang diamond kayak di MP-nya yang pas Christmas, yang Christmas kemarin yang 2020, yang judul MP-nya Tell Me Baby. Iya, Tell Me Baby. Itu kan pakai animasi, bukan sama merekanya gitu. Terus di bajunya kan ada tanda-tandanya kayak gitu. Nah, kalau Eunhyuk itu tandanya tuh diamond, kayak berlian kayak gitu. Fakta selanjutnya nih, jadi dulu pas audisi nih, Eunhyuk itu bareng sama temennya. Cuman pas audisi pertama dia tuh nggak lolos. Jadi pas 1 tahun kemudian nih dia tuh ikut audisi lagi dan ternyata lolos. Kayak gitu, jadi dia tuh nggak langsung audisi langsung lolos, tapi kedua kalinya dia tuh lolos. Jadi dia tuh nggak menyerah gitu buat meraih mimpinya kayak gitu. Jadi kita juga harus semangat buat meraih mimpi kita. Gagal nggak apa-apa, karena untuk mencapai kesuksesan itu harus gagal dulu buat jadi pembelajaran kayak gitu. Nah, Eunhyuk di Super Junior nih, dia tuh member kedua yang masuk ke Super Junior. Jadi kayaknya mungkin pas waktu dulu itu ya, jadi kayak ada seleksi nih, trainee mana nih yang mau masuk ke Super Junior nanti kayak gitu. Jadi dia tuh orang kedua yang dipilih buat masuk jadi member Super Junior kayak gitu. Orang pertamanya itu Uri Leader Nim, yaitu Itaek. Selanjutnya di Super Junior, Eunhyuk itu masuk di hampir semua unit di Super Junior. Jadi Super Junior itu punya beberapa unit nih, subunit. Jadi ada Super Junior M, T, terus Super Junior H, Super Junior DNI, Super Junior KRY.
ada 5 subunit di Super Junior. Cuman dia itu yang nggak masuk di subunitnya itu ya Super Junior K area doang, soalnya ini kan vokal ya, vokal dia kan bukan main vokal, jadi dia tuh nggak masuk di Super Junior K area. Mungkin kalau bikin subunit baru dia bakalan masuk juga deh, bakal direkrut juga, bakal masuk ke subunitnya. Jadi Enyik itu masuk di subunit Super Junior H itu Super Junior Happy, Super Junior Throat yang T, Super Junior M yang Mandarin, yang yang buat promosi di Mandarin gitu ya. Terus Super Junior di NI, kayak di Japan gitu kalau yang di NI. Kayak gitu. Nah, posisi Enyik nih di Super Junior yaitu sebagai rapper utama, terus main dancer, terus dia juga suka nulis lirik kayak gitu, lirik lagu bagian rapnya gitu. Jadi kadang kalau ada lagu kan, kalau pas diserahin ke artisnya nih gimana bagus, kadang kan ada suka direvisi kayak gitu kan. Jadi dia tuh suka nulis lagu kayak gitulah intinya. Biasanya ini tuh Enyik tuh bareng sama Donghae deh. Iya. Kadang Donghae yang nulisnya, terus dia Enyik yang ngerevisi bagian rapnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih, setahu aku. Kayak di lagu apa ya, One More Chance ya, kayaknya lagu yang itu deh. Nah, Enyik juga nih punya Nuna. Ya, punya Nuna. Jadi Nunanya itu 2 tahun lebih tua dari dia kayak gitu. Namanya itu Isora. Jadi kayaknya kalau yang nonton video All About yang Kyuhyun udah tahu juga nih fakta yang ini. Jadi yang berteman itu bukan para membernya aja, tapi kayak kakak-kakaknya member Super Junior itu berteman juga, termasuk ini kakaknya Enyik. Jadi Isora ini tuh berteman sama kakaknya Kyuhyun, kakaknya Hichul, kakaknya Ite kayak gitu. Kadang suka kayak nongki nongkrong kayak gitu. Jadi para keluarga member Suju tuh kadang suka liburan bareng juga kayak gitu. Cuman mungkin gak diekspos kali ya, kayak gitu. Kayak pas waktu di acara ini nih. Nah, Enyik lagi nelpon mamahnya, terus Donghae nyapa kayak gitu, kayak kapan kita liburan bareng lagi kayak gitu. Dia tuh bilang kayak gitu. Jadi ya bukan member Sujunya aja yang kayak kenal bareng-bareng kayak gitu, enggak, tapi para keluarganya juga kayak gitu. Fakta selanjutnya nih, ini tuh kayak basic banget lah, kayak mungkin udah beberapa apaan sih nggak penting, tapi aku pengen nyebutin aja nih. Jadi Enyik itu suka sama buah-buahan pisang. Ini mungkin bagian dari alasan dia itu suka diledekin monkey. Nah, fakta selanjutnya, Enyik itu sayang banget gitu, cinta banget sama keluarganya. Terbuktikan pas waktu dulu nih, yang itu pas Enyik masih punya akun Instagram, dia tuh kayak sering upload gitu sama keluarganya pas lagi jalan-jalan. Jadi dia tuh kayak ngajak keluarganya, bahkan sama Nunanya juga gitu. Jadi kayak berempat gitu jalan-jalan, terus di post di Instagramnya, terus kayak bikin video-video lucu yang kayak pakai emoji gitu. Jadi dari kesibukannya dia tuh masih bisa nyempetin buat ketemu sama keluarganya, terus refreshing, happy bareng kayak gitu, happy kayak liburan kayak gitu. Jadi Enyik itu bisa dibilang di semua member Enyik itu yang paling banyak makan, tapi badannya tetap segitu-gitu aja kayak gitu. Kayaknya keanehan ini tuh bener-bener didambakan oleh setiap para perempuan di dunia kayaknya. Jadi bisa makan banyak sepuasnya tanpa mikirin, aduh enggak deh lagi diet, aduh itu lemaknya, aduh itu apanya, nggak mikirin kayak gitu. Ya udah makan aja, badan tetap segini-gini aja
kayak gitu, enak banget ya. Masuk ke fakta selanjutnya. Nah, Enyuk kalau tidur itu suka pakai baju gitu, pakai pakaian. Karena mungkin beberapa cowok nih kalau tidur mungkin kayak nggak pakai baju kayak gitu mungkin ya, aku nggak tahu. Kayak Yewuk, dia tuh udah kebiasaan tidur itu nggak pakai baju gitu, nggak pakai pakaian. Jadi makanya kalau pas udah bangun tidur, yang pertama dilakuin itu ya pakai baju kayak gitu. Jadi ini tuh kebalikan dari Yewuk. Enyuk itu kalau tidur suka pakai baju, jadi nggak pernah lepas baju mungkin ya, kayak gitu. Lanjut ke fakta selanjutnya nih. Kalau ngomong-ngomong soal wajah, Enyuk itu member paling jelek di Super Junior, dan itu diakuin oleh Yewuk di variety show-nya Strong Heart kayak gitu. Tapi tenang nih, masuk faktanya juga nih, menurut aku masuk ke faktanya Enyuk. Jadi nih dari dulu sampai sekarang yang glow up itu ya Enyuk gitu, yang banyak perubahan dan yang makin tahun itu makin ganteng gitu ya Enyuk gitu. Ini juga udah terbukti pas di acara. Jadi ada nih dua member, Yesung sama Yewuk. Mana nih member yang paling banyak perubahan dari pas tahun-tahun ke belakang gitu, pas awal debutnya kayak gitulah pokoknya. Terus yang banyak vote itu ya Enyuk. 예성 씨 사이에서 예성이 용됐다. 손 한번 들어보세요. 예성이 용됐다. 손 한번 들어보세요. 예성이 은혁이 용됐다. 저 사진이 한몫한 거야. 저 사진. Emang bener, jadi kayak makin tahun tuh kayak makin ganteng gitu ya. Jadi makin tua itu malah makin wow gitu, makin bersinar kayak gitu, makin glow up, makin ganteng kayak gitu sih. Menurut aku kayak gitu, dan menurut beberapa elf juga kayak gitu. Makanya aku masukin ke faktanya Enyuk. Nah, fakta selanjutnya nih, Enyuk itu punya gumi smile. Jadi dia tuh kalau senyum gitu, gusi-gusinya tuh kelihatan, jadi senyumnya tuh lebar banget kayak gitu. Kalau senyum Pepsodent itu kayak lebar banget, gusinya tuh kelihatan gitu. Kayak fakta selanjutnya, Enyuk itu termasuk orang yang jahil ya. Jadi pas waktu masih trainee nih, jadi dia tuh pernah jahilin Hangeng. Jadi dia tuh ngaku kalau nama dia itu Wubin. Jadi Hangeng itu manggil ke Enyuk itu dengan sebutan Wubin Hyung selama 3 bulan. Bayangin, dijailin selama 3 bulan gitu. Jadi fakta selanjutnya nih, ini tuh kayaknya sifat atau fakta yang pengen aku miliki juga gitu. Aku pengen juga gitu punya fakta kayak gitu kalau bisa ya. Jadi faktanya itu Enyuk itu bikin nyaman orang gitu. Jadi pas di WK Idol juga kan ya, pas ditanya nih lebih nyamanan mana nih kalau makan berdua gitu sama member yang mana, Sindong milihnya itu Enyuk kalau buat makan berdua gitu, jadi kayak ngerasa nyaman gitu. Dan Sindong itu kayak merasa nggak nyaman juga sama beberapa member kayak Siwon, Yewuk gitu, sama Donghae juga. Kalau ngajak makan atau kayak gimana tuh kayak ngerasa nggak nyaman, kayak canggung gitu mungkin ya, kayak gitu. Tapi kalau Enyuk itu nih kayaknya bikin nyaman semua orang gitu ya. Soalnya kan kadang kayak kita lagi berduaan, padahal kitanya ngerasa fine-fine aja ya, tapi kan nggak tahu dari lawan kitanya tuh ngerasa nyaman gak sih dengan keberadaan kitanya tuh gitu, kayak gitu kan. Nah kalau dilihat sifatnya Enyuk tuh kayaknya orang-orang yang di dekatnya tuh kayak ngerasa nyaman aja, nggak bikin canggung gitu. Terus manajernya di acara ini,
Manajernya juga nih kan kayak dikasih pertanyaan gitu, kalau misal ke pulau terpencil, nah mau ngajak siapa nih di antara member Super Junior, dan manajernya itu milih Eunhyuk. Jadi emang kayaknya Eunhyuk itu kayak bikin nyaman gitu ya, dan kayaknya di semua member Super Junior juga ngerasa nyaman sama Eunhyuk. Jadi nggak ada kayak rasa canggung-canggungan gitu kayak Shindong ke Yewook, Siwon, Donghae. Padahal kan Yewook, Siwon sama Donghae-nya ngerasa fine-fine aja kan, tapi dari lawannya ngerasa kayak canggung gitu, kurang nyaman lah intinya kayak gitu. Padahal mereka udah bareng-barengan lama ya, udah 15 tahun. Jadi kayaknya aku pengen banget deh miliki sifat kayak gitu yang bikin orang kayak nyaman gitu ya kalau ngobrol, nggak bikin canggung. Fakta yang selanjutnya ini yaitu dia itu apa ya, Eunhyuk tuh bisa bikin berpaling elf gitu ya. Kayak misal akulah gitu, biasanya Donghae kadang bikin oleng gitu ya, kayak di sebuah acara lah kayak lagi performs gitu, kadang bias kita tuh jadi malah redup gitu ya, lebih bersinaran Eunhyuk gitu. Makanya pada oleng gitu, kebanyakan elf tuh yang kayak biasnya siapa, kayak misal biasnya Yesung atau biasnya siapa, ya pasti olengnya itu kebanyakan ke Eunhyuk kayak gitu. Nah selanjutnya nih, fakta terakhir. Jadi dia itu dulu pernah matahin tangannya gara-gara mantan pacarnya yang selingkuh. Jadi sebelum ke ceritanya nih, aku tahu ini tuh dari acara reality show Happy Together kayak gitu. Jadi dia tuh bareng kalau nggak salah sama Itek deh ya, kalau nggak salah sama Itek berdua. Jadi dia tuh kayak cerita gitu mengenai mantannya kayak gitu. Jadi ceritanya tuh dia tuh pernah dulu punya pacar pas udah jadi artis, punya pacar, dan pacarnya itu seorang artis juga, seorang girl group girl band kayak gitulah, GB girl band kayak gitu. Terus si ceweknya tuh, si pacarnya tuh yang girl band itu selingkuh, dan selingkuhnya tuh sama boy band juga. Nah pas banget tuh, jadi si Eunhyuk itu pas dulu tuh kan pernah ngebawain acara ya, acara musik gitu tuh. Dia tuh pernah jadi MC-nya gitu di acara musik itu, dan dia tuh dapat SMS dari pacarnya, dan ternyata pesan itu tuh salah kirim kayak gitu, yang seharusnya mungkin dikirim ke apa selingkuhannya, tapi malah salah kirim, dikirimnya itu malah ke Eunhyuk gitu. Dan ternyata selingkuhannya itu lagi perform di acara musik yang dipandu sama Eunhyuk itu. Parah banget gak sih? Dan setelah Eunhyuk tahu gitu ya bahwa pacarnya tuh selingkuh kayak gitu, jadi dia tuh langsung ke kamar mandi gitu ya, karena emosi gitu ya, emosi terus sedih juga kayak gitu. Jadi dia tuh langsung nonjok tembok kayak gitu, sampai tangannya tuh kayak hampir patah kayak gitulah. Parah banget gak sih? Siapa sih yang berani-berani nyakitin seorang Eunhyuk gitu? Kayaknya mantannya sekarang nyesel sih, udah nyakitin Eunhyuk gitu. Lihat Eunhyuk yang sekarang ya makin hari semakin berumur, tapi makin ganteng. Apalagi sekarang kan udah mapan banget tuh Eunhyuk, cinta sama keluarganya. Pokoknya nyesel deh tuh cewek yang udah nyakitin Eunhyuk gitu. Sebenarnya aku tuh kepo gitu ya, mantannya Eunhyuk yang nyakitin Eunhyuk itu siapa sih? Pokoknya sekian video kali ini, semoga bisa menambah ilmu ya buat kalian elf yang nonton ini, yang tadinya nggak tahu fakta ini, jadi kayak nambah ilmu lagi mengenai perbiasaan kayak gitu, atau perkepopan lah, peridolan ya. Pokoknya
Sekian video kali ini dan terima kasih. Dadah. Annyeong.